Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh hikmah dari Al-Quran. Kisah tentang Nabi Syalih alaihi salam dan kaumnya, yaitu Tsamud, sebuah bangsa perkasa yang dulu tinggal di gunung-gunung batu. Mereka dikenal ahli memahat tebing dan membuat rumah megah dari batu karang yang keras. Tapi sayang, kejayaan mereka justru menjadi awal dari kehancuran. Apa yang sebenarnya terjadi pada kaum ini? Bagaimana peran Nabi Syalih dalam memberi peringatan? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Yuk, kita simak kisah lengkapnya. Kesatu, kaum perkasa dari Gunung Batu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kaum Tsamud adalah sebuah bangsa besar yang hidup setelah kaum Ad. Mereka tinggal di sebuah kawasan bernama Al-Hijr, yang kini dikenal dengan Madain Syalih, di wilayah utara Arab Saudi. Daerah ini penuh dengan gunung-gunung batu yang menjulang, dan di sanalah mereka membangun peradaban yang menakjubkan. Tidak seperti kebanyakan manusia pada zamannya yang tinggal di rumah dari tanah liat atau kayu. Kaum Tsamud justru memahat tebing-tebing besar dan menjadikannya istana megah. Bayangkan, gunung yang keras bisa mereka ukir dengan begitu indah, penuh keterampilan, hingga tampak seperti kota batu yang sangat kokoh. Inilah yang membuat mereka merasa hebat dan tak tertandingi. Mereka berkata dalam hati, "Siapa yang bisa mengalahkan kita? Bukankah rumah-rumah kita ada di gunung yang kokoh?" Tapi, sahabat muslim, inilah salah satu ujian terbesar manusia. Saat nikmat, kekuatan, dan kecerdasan diberikan, justru seringkali lahir rasa sombong. Mereka tidak lagi merasa butuh kepada Allah. Mereka meyakini bahwa kekuatan fisik, teknologi, dan peradaban mereka sudah cukup untuk melindungi dari segala bahaya. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan penuh keterampilan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 149. Sayangnya, kemegahan itu tidak membuat hati mereka tunduk kepada Allah. Sebaliknya, mereka semakin lalai. Mereka lebih memilih berhala-berhala sebagai sembahan, melupakan tauhid, dan semakin jauh dari jalan kebenaran. Padahal, sahabat muslim, gunung batu yang mereka banggakan hanyalah makhluk Allah. Ia bisa hancur seketika jika Allah berkehendak. Inilah awal dari kehancuran kaum yang sesungguhnya perkasa di mata manusia, tapi rapuh di hadapan Allah. 2. Datangnya Nabi Syalih alaihi salam. Di tengah kesombongan dan kesesatan kaum Tsamud, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Sebagaimana rahmatnya kepada seluruh manusia, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Dialah Nabi Syalih alaihi salam. Nabi Syalih bukan orang asing bagi mereka. Beliau adalah sosok yang dikenal, dihormati, bahkan dianggap memiliki kedudukan tinggi di tengah kaumnya. Karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk meragukan kebaikan dan kejujuran beliau. Dengan penuh kesabaran, Nabi Syalih mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah. Beliau berkata dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Maka mohonlah ampun kepadanya, lalu bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku itu dekat dan memperkenankan doa." Quran Surah Hud ayat 61. Seruan ini sederhana, tapi sangat dalam. Nabi Syalih mengingatkan bahwa semua kehebatan mereka, rumah di gunung, kekuatan memahat batu, dan kemakmuran, itu bukanlah hasil kekuatan mereka sendiri, melainkan karunia Allah. Maka sudah sepantasnya mereka bersyukur, tunduk, dan menyembah hanya kepada Allah semata. Namun sahabat muslim, sebagaimana kisah para nabi sebelumnya, mayoritas kaum Tsamud menolak dakwah Nabi Syalih. Mereka berkata dengan nada meremehkan,
Apakah kita harus mengikuti manusia seperti kita juga? Sesungguhnya jika kita begitu, pasti kita akan sesat. Quran Surah Al-Qamar ayat 24. Bagi mereka sangat aneh jika seorang manusia biasa yang lahir dan tumbuh di tengah mereka tiba-tiba diangkat sebagai utusan Allah. Mereka ingin nabi yang luar biasa secara fisik atau bahkan malaikat yang turun dari langit. Inilah bentuk kesombongan mereka, merasa pandai, merasa berhak menentukan siapa yang layak menjadi utusan Allah. Padahal, justru Allah memilih nabi dari kalangan manusia agar bisa menjadi teladan nyata. Karena seorang nabi bukan hanya membawa wahyu, tapi juga hidup, merasakan, dan berjuang seperti manusia lainnya. Sahabat Muslim, penolakan ini adalah ujian pertama. Dan Nabi Syalih tetap bersabar, terus menyampaikan risalah tauhid, meski dihadapkan pada ejekan, hinaan, bahkan tuduhan gila dari kaumnya. 3. Mukjizat unta dari Gunung Batu. Setelah ajakan Nabi Syalih terus ditolak, kaum Tsamud pun menantang beliau dengan sombong. Mereka berkata, "Kalau engkau benar-benar utusan Allah, maka datangkanlah kepada kami suatu mukjizat yang nyata." Maka Allah dengan kehendaknya menurunkan sebuah tanda kebesaran yang luar biasa. Dari sebuah batu besar, terbelahlah tebing, lalu keluarlah seekor unta betina yang begitu besar dan indah. Itulah mukjizat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nabi Syalih pun berkata kepada mereka, "Inilah unta Allah, biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian sakiti dia." Quran Surah Hud ayat 64. Sahabat Muslim, unta ini bukan unta biasa. Ia adalah ayatullah, tanda kebesaran Allah. Unta ini menjadi bukti bahwa Nabi Syalih benar-benar seorang utusan yang membawa kebenaran. Bahkan, kehidupan unta ini diatur oleh Allah secara khusus. Ia minum air dari sumur hanya pada satu hari tertentu, dan pada hari berikutnya giliran kaum Tsamud yang mengambil air. Dengan cara itu, Allah ingin menguji apakah mereka mau tunduk dan taat pada perintahnya atau tetap membangkang. Namun sayangnya, bukannya beriman, kebanyakan dari mereka justru semakin keras kepala. Hati mereka dipenuhi kedengkian. Kehadiran unta itu membuat mereka tidak nyaman, karena setiap kali melihatnya, mereka teringat akan kebenaran yang dibawa Nabi Syalih. Sampai akhirnya, muncul niat jahat di antara para pembangkang itu. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan unta tersebut. Maka terjadilah tragedi besar. Mereka membunuh unta yang suci itu dengan keji. Sahabat Muslim, membunuh unta itu sama saja dengan menantang langsung kekuasaan Allah. Dan sejak saat itu, pintu azab mulai terbuka lebar bagi kaum Tsamud. 4. Azab kaum Tsamud. Setelah unta betina itu dibunuh dengan penuh kesombongan, Nabi Syalih pun berdiri di hadapan kaumnya dan memberikan peringatan yang tegas. Beliau berkata, "Bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. 3 hari itu adalah waktu yang Allah berikan, bukan sebagai kesempatan untuk bertobat, melainkan sebagai hitungan mundur menuju azab. Betapa menegangkan. Kaum Tsamud masih bisa makan, minum dan beraktivitas, tetapi mereka tidak sadar bahwa ajal mereka sudah begitu dekat. Hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning. Hari kedua, wajah mereka semakin merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam, tanda bahwa azab Allah sudah di ambang pintu. Kemudian, di malam yang sunyi, datanglah suara teriakan keras dari langit, disertai gempa bumi yang mengguncang dahsyat. Dalam sekejap mata, rumah-rumah megah yang dipahat dari gunung batu itu tidak berguna lagi. Seluruh kaum Tsamud pun roboh dan binasa. Tidak ada yang tersisa, kecuali Nabi Syalih dan orang-orang beriman yang Allah selamatkan. Sahabat Muslim, coba bayangkan,
Sebuah bangsa yang begitu kuat, memiliki teknologi memahat gunung yang luar biasa. Rumah-rumah yang dianggap kokoh tak tergoyahkan, hilang seketika hanya dengan satu teriakan dan satu guncangan dari Allah. Inilah pelajaran besar, kekuatan manusia, sebesar apapun, tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati dan iman adalah jalan keselamatan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kisah Nabi Syalih dan kaum Tsamud ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan nyata bagi kita semua, bahwa sebesar apapun kekuatan yang dimiliki manusia, secanggih apapun teknologi, dan semegah apapun peradaban, semuanya tidak ada artinya jika hati jauh dari Allah. Kaum Tsamud binasa bukan karena mereka lemah, tapi justru karena kesombongan mereka. Mereka menolak kebenaran, mengabaikan seruan Nabi, dan berani menentang tanda kebesaran Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, agar selalu rendah hati, tidak terperdaya oleh dunia, dan senantiasa menjaga tauhid kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan ketaatan, hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bisyishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.